Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junadi Malik Ibrahim dari kelas PJKR 6E dengan NPM 17106310701113. Saya akan menjelaskan tentang event organizer atau bisa disebut juga dengan penyelenggara acara. Event organizer adalah istilah untuk penyedia jasa profesional penyelenggara acara. Meski bisa dialih bahasakan, namun umumnya istilah aslinya tetap dipergunakan. Istilah event organizer atau EO digunakan pada dasarnya hanya supaya memudahkan cara pengucapannya. Event organizer atau EO merupakan suatu jenis usaha jasa yang banyak diminati oleh berbagai kalangan karena kemudahan dalam memulai usaha ini dan juga bisa dilakukan untuk memenuhi beragam kebutuhan dari berbagai industri. Tugas dari EO yakni membantu klien untuk dapat menyelenggarakan acara yang diinginkan. Bisa jadi hal ini karena keterbatasan sumber daya atau waktu yang dimiliki klien. Namun penggunaan jasa EO juga dimungkinkan dengan alasan agar penyelenggaranya profesional sehingga hasilnya lebih bagus daripada bila dikerjakan sendiri. Cakupan pekerjaan dari event organizer atau EO ini yang sangat luas, dari jenis atau acara atau event yang bisa diselenggarakan sangatlah beragam sehingga terkadang sulit untuk membuat suatu panduan yang dapat mencakup keseluruhan jenis event yang diselenggarakan oleh event organizer. Tetapi secara umum kita bisa mengambil beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para event organizer apapun jenis event atau kegiatannya, sehingga akan mudah diikuti oleh mereka yang baru akan menjalani usaha EO. Dalam buku EO 7 langkah jitu membangun bisnis event organizer, ditulis oleh profesional event organizer Yudi Megananda. EO dalam konteks sebagai sebuah bisnis memiliki definisi sebagai berikut: usaha dalam bidang jasa yang secara sah ditunjuk oleh klien guna mengorganisasikan seluruh rangkaian acara, mulai dari perencanaan, persiapan, eksekusi, hingga evaluasi dalam rangka membantu mewujudkan tujuan yang diharapkan klien dengan membuat acara. Di event organizer ada jenis-jenisnya. Yang pertama, berdasarkan jenis acara diadakan EO dapat dikategorikan menjadi on-stop service agents EO besar yang mampu menyelenggarakan berbagai jenis acara hingga skala internasional sekalipun. Terus ada jenis MICE, kepedekatan dari meeting, insight, dan convention exhibition EO yang khususnya bergerak di bidang penyelenggaraan acara berbentuk pertemuan. Brand exhibition adalah EO yang secara spesifik membantu kliennya untuk mempromosikan dalam rangka peningkatan penjualan, peningkatan pengenalan merek, dan ke kalangan konsumen dengan berinteraksi langsung ke target marketnya. Musik dan hiburan EO yang memiliki spesialisasi di bidang hiburan terutama musik. Penyelenggara pernikahan EO yang mengkhususkan diri membantu klien mengadakan pesta pernikahan. Penyelenggaraan ulang tahun EO yang ahli membuat pesta ulang tahun termasuk untuk anak-anak. Penyelenggara pribadi EO khusus yang bergerak untuk menyelenggarakan pesta pribadi terutama bagi orang kaya. Komunitas event organizer Indonesia, media promosi event untuk event dan bermacam acara. Cara kerja event organizer, perumusan konsep. Pertama-tama, tentunya tim inti dari suatu event organizer akan merembuk dan mengadakan brainstorming guna menyusun konsep dari acara yang akan dilakukan, mulai dari penamaan, tema, acara, lokasi, dan lain sebagainya. Tahap ini adalah yang paling krusial karena nantinya akan berpengaruh terhadap besarnya anggaran yang diperlukan. Teknis pelaksanaan acara, menentukan sumber perdanaan, kemudian menentukan lokasi, berapa banyak SDM yang diperlukan, hingga kepada berapa besarnya keuntungan yang akan dihasilkan. Teknis acara, tahapan kedua dalam cara kerja event organizer adalah perumusan teknis.
acara dari konsep yang sudah dibuat, yang akan memastikan segala kebutuhan yang diperlukan dari konsep tersebut sudah terpenuhi. Bagian yang satu ini sangat erat kaitannya dengan pengalaman yang Anda miliki, dan tentunya sangat krusial karena apabila ada suatu hal yang terlewat di bagian ini, maka akan dapat berdampak buruk pada saat pelaksanaan acara. Misalkan Anda memiliki konsep membuat konser musik di tengah danau, berarti Anda harus memikirkan bagaimana membangun panggungnya, transportasi para kru, dan mengisi acara ke panggung tersebut. Bagaimana kelistrikannya, terus pencahayaannya, jam berapa dan di mana acara akan dilaksanakan. Dan juga bagaimana memastikan suara yang dihasilkan tetap berkualitas baik. Menyusun anggaran setelah konsep dan teknis pelaksanaan acara sudah disusun dengan matang. Tahapan selanjutnya adalah menyusun anggaran dari event yang akan diselenggarakan tersebut, sehingga akan dapat terlihat beberapa besaran biaya yang diperlukan. Anggaran ini nantinya akan dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok anggaran dan pengeluaran, yang umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada administrasi dan surat menyurat perlengkapan dan dekorasi panggung. Berikutnya ada pencahayaan dan sound system, pengisi acara, SDM tambahan, konsumsi dan akomodasi, juga teleportasi, publikasi dan promosi sewa lokasi kebutuhan acara. Hal itu bertujuan untuk mempermudah Anda dalam memfokuskan apa saja yang diperlukan dalam acara tersebut, dan juga akan memudahkan Anda dalam memonitor, menambah atau mengurangi kebutuhan yang sudah atau belum tercatat. Pembagian tugas. Tahapan yang satu ini tidak umum ditemukan pada event organizer besar yang sudah memiliki divisi masing-masing, tetapi akan sangat sering terjadi pada Anda yang baru memulai atau Anda yang membentuk tim kepanitiaan. Umumnya pada event organizer yang baru memulai, tim inti hanya terdiri dari beberapa orang saja. Dan pada tahap ini Anda dan rekan harus menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk kebutuhan yang mana. Terus berikutnya ada pendanaan. Pendanaan setelah anggaran disusun dan pembagian tugas telah dilakukan. Maka tahapan selanjutnya dalam cara kerja event organizer adalah menentukan sumber pendanaan untuk acara tersebut. Pendanaan ini bisa dilakukan dengan cara mengeluarkan dana pribadi Anda dan rekan-rekan Anda, mencari dana dari para calon donatur yang diperkirakan tertarik untuk mendanai dan atau menjalin kerjasama sponsorship dengan perusahaan atau organisasi yang sekiranya akan tertarik pada event tersebut. Persiapan tahapan selanjutnya adalah yang juga tidak kalah krusial dibandingkan tahapan-tahapan sebelumnya, yaitu persiapan menjelang acara, yang umumnya sudah mulai dilakukan dari 1 tahun hingga 3 bulan sebelum event berlangsung. Biasanya tahapan ini akan dimulai dengan menyusun timeline dalam bentuk Gantt card pada Excel, dan di mana EO akan memberi deadline pada setiap hal yang mereka persiapkan, mulai dari mencari vendor, sponsor, dan lain sebagainya. Pada timeline tersebut, umumnya pada event organizer atau EO akan merincikan setiap pekerjaan yang harus mereka lakukan sebelum berjalannya acara tersebut, dan umumnya akan ada banyak hal yang perlu dibuat di sini. Terus pelaksanaan tahapan terakhir dari cara kerja event organizer atau EO adalah pada pelaksanaan acara itu sendiri alias hari H, yang bukan berarti pekerjaan dari EO telah selesai, karena justru di tahapan inilah tim mereka harus mampu menangani situasi yang terjadi di lapangan. Banyak sekali hal yang bisa meleset apabila EO tidak siap dan teliti, seperti waktu itu pengadaan acara yang mundur, pengisi acara yang terlambat hadir,
konsumsi untuk panitia dan pengunjung atau peserta tidak terpenuhi atau kurang, ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, lokasi tidak memadai, dan lain sebagainya. Kesigapan dari EO, terutama mereka yang berperan sebagai penanggung jawab. Kegiatan sangatlah diperlukan sehingga bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tidak membuang waktu atau melakukan kesalahan yang fatal. Kesimpulan menjalani usaha event organizer atau EO ini itu memang menyenangkan, namun memerlukan banyak keterampilan terutama dalam merancang, mengarahkan, mengolah, dan mengeksekusi rencana atau konsep yang telah dibuat. Semakin tinggi jam terbang dari suatu event organizer atau EO, maka akan semakin mudah dalam menghadapi hal-hal yang tidak terduga yang mungkin terjadi pada saat mempersiapkan acara ataupun pada saat pelaksanaannya. Misalkan pengisi acara telat datang, mungkin bisa digantikan oleh seseorang yang bisa. Untuk Anda yang tertarik memulai usaha event organizer ini, saya sarankan untuk memulai pengasah ilmu bisnis manajemen dan juga menambah pengalaman terlebih dahulu dengan mencoba bergabung dengan EO yang sudah ada atau bergabung dengan tim kepanitiaan suatu acara sehingga pengetahuan Anda akan semakin bertambah. Selanjutnya ada tugas pokok event organizer beserta tanggung jawabnya. Dalam tugas event organizer dibagi berdasarkan susunan organisasi yang ada dalam sebuah event organizer, di mana setiap bagian memiliki tugas tanggung jawabnya masing-masing. Berikut adalah jabaran tugas berdasarkan posisi sebuah organisasi event, sebuah organisasi atau event organizer. Yang pertama ada produser. Seorang produser dalam sebuah event organizer memiliki tugas sebagai penanggung jawab terhadap klien, memastikan dan menjamin event akan berjalan lancar, merencanakan acara, terus menyusun strategi acara, lanjut penjadwalan kerja, mengatur dan merencanakan anggaran, terus mengkoordinasi semua aspek penjalanan kinerja kegiatan pada semua pihak dari artis hingga sponsor. Terus yang kedua, terus dia membuat evaluasi kerja. Produser juga memiliki tanggung jawab dari tugas yang dikerjakannya seperti berikut ini. Tugas dari produser adalah mengontrol persiapan jalan acara, mengatasi masalah yang ada dan menganalisis masalah, mengevaluasi jalannya kegiatan untuk memberikan laporan jalannya acara. Dalam tugas seorang produser atau event organizer, seorang produser akan dibantu oleh beberapa bagian untuk mendukung jalannya kelancaran acara. Setelah produser ada General Affairs. Berikut adalah tugas General Affairs dalam tugas event sebagai event organizer. Tugasnya adalah mengecek kesiapan administrasi teknis dan non-teknis acara, mencatat perkembangan acara mulai dari persiapan hingga waktu pelaksanaan, menyusun segala laporan terkait acara semua divisi untuk evaluasi acara. Mereka memeriksa seluruh kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung seluruh hal jalannya acara. Terus ada finance. Selanjutnya adalah finance yang membantu kinerja produser. Tugas finance meliputi bertanggung jawab penuh dengan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan kepada produser. Dia juga menyusun anggaran event bersama pemimpin bagian lainnya dengan menyesuaikan aspek penyelenggaraan acara, membuat laporan aliran dana maupun pengeluaran. Dia juga menyusun strategi kelancaran arus keuangan, terus mempersiapkan pembayaran dan tagihan beserta bukti pembayaran, penyimpanan atau mengarsipkan barang bukti pembelian maupun pengeluaran, menyusun skala prioritas keuangan. Seorang finance memiliki tanggung jawab dengan semua hal yang berkaitan dengan keuangan, dari pemasukan hingga pengeluaran. Selain itu, bertanggung jawab atas seluruh bukti transaksi pembelian maupun penjualan. Terus ada traffic. Yang terakhir adalah traffic yang membantu produser. Tugasnya adalah sebagai berikut.
mengumpulkan seluruh data dan informasi yang menyangkut tentang berjalannya acara. Dia juga mengawasi jalannya acara, terus mengumpulkan informasi dan jadwal kerja, menyebarkan informasi dan jadwal kerja keseluruhan pelaksanaan acara, dari artis hingga petugas keamanan seperti polisi atau aparat keamanan lainnya. Produksi division. Dalam sebuah event, organizer memiliki bagian produksi yang menjalankan tugas sangat penting, yaitu merencanakan desain, biaya, dan peralatan panggung. Dia juga menyiapkan keperluan untuk panggung, misalkan menghias lampunya, dekor sebagainya lah. Terus mengontrol kesiapan panggung dan keperlengkapan panggung, mencari informasi yang mendukung dalam kelengkapan panggung. Tanggung jawab pada bagian produksi adalah memastikan kesiapannya alat-alat menjadi pendukung acara seperti generator listrik, lampu, sistem, dan lain sebagainya. Melakukan penjadwalan seluruh bagian produksi seperti soundcheck, show team, dan lain sebagainya. Terus memastikan keamanan panggung seperti tegangan listriknya atau ketinggian panggung dan kekuatan panggung. Bagian produksi membutuhkan kerja pada semua bagian demi mendapatkan informasi dan data yang pas demi menunjang keamanan panggung. Pada bagian produksi juga memiliki organisasi yang menunjang jalannya produksi dengan strukturnya. Strukturnya yang pertama itu ada produksi manager sebagai koordinator seluruh kegiatan teknis produksi, menyusun keseluruhan rencana produksi, berkoordinasi langsung dengan produser dalam menjalankan produksi. Terus berkoordinasi dengan stage manager berkaitan dengan masalah teknis yang terjadi pada panggung. Terus ada stage manager mengamankan panggung saat kondisi tertentu, menjaga kebersihan dan keterampilan dan kerapihan panggung. Terus mengatur panggung sesuai dengan posisi yang sudah direncanakan sebelumnya. Mengawasi keselamatan, keberadaan, dan keutuhan peralatan panggung. Juga memberikan supply non teknis di atas panggung seperti air mineral. Dia juga bertanggung jawab penuh atas kelancaran di atas panggung, memberikan keputusan dan solusi jika terjadi masalah di atas panggung. Membuat plotting peralatan. Terus dia juga menentukan dan memeriksa kelayakan panggung dan keselamatan panggung demi keamanan bersama. Terus berikutnya ada production runners, mencari informasi untuk mengetahui di mana bisa mendapatkan kebutuhan produksi, berkomunikasi langsung dengan manajer produksi untuk pengadaan barang kebutuhan. Produksi runners biasanya merupakan seorang yang memahami betul daerah pengadaan acara karena untuk mendukung kebutuhan yang mendadak. Terus ada backstage fasilitas, membereskan dan mempersiapkan pekerjaan dari balik panggung. Dia memastikan dan menjaga kebersihan belakang panggung, menyalurkan segala kebutuhan untuk belakang panggung dengan lancar, menyuplai kebutuhan setiap lokasi yang ada di belakang panggung. Kebutuhan fasilitas belakang panggung sangat diperlukan dan mendukung kinerja produksi seperti meja, kursi, dan tenda artis. Backstage security, merencanakan pengamanan seluruh area panggung. Takut ada yang rusuh, bisa dia yang mengamankan. Melakukan pengecekan sterilisasi panggung terhadap orang-orang yang tidak memiliki kebutuhan berada di panggung 4 jam sebelum acara dimulai. Mengamankan akses keluar masuk panggung dan mengamankan artis atau mengisi acara di atas panggung. Menjadi blokade penonton yang memaksa naik atau memasuki panggung. Berikutnya ada production design team,
Dalam bagian ini, si manajer produksi akan membantu tim untuk desain panggung yang berisi seperti lead designer, sound designer, sound operator, terus ada league operator, berikutnya ada stage operator, terus ada stage wheel supervisor, generator operator, proyektis operator, multimedia operator. Posisi yang telah kami sebutkan di atas, posisi yang saya sebutin di atas memiliki tanggung jawab atas kelancaran acara yang ditanggung bersama-sama. Mungkin itu saja dari saya tentang penjelasan tentang event organizer atau EO ini. Mohon maaf jika ada kalimat yang tidak enak untuk didengar atau salah ucap dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.